Apa pendapat Anda tentang berwirausaha? Menurut saya, berwirausaha itu memiliki banyak keuntungan. Contohnya, Anda dapat mengatur jam dan aturan Anda sendiri. Ketika Anda memiliki bisnis, Andalah yang memegang kendali. Tapi dalam mandiri berwirausaha, ada terlalu banyak jam untuk bekerja. Ketika Anda memiliki bisnis sendiri, pada dasarnya Anda memiliki 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Setiap hari menjadi sangat sulit untuk memisahkan kehidupan pribadi Anda dari kehidupan kerja Anda. Banyak orang yang mengatakan mereka hebat dalam mempertahankan perpisahan masa berlakunya. Itu menjadi satu-satunya hal yang harus dipikirkan. Segera hari-hari libur itu mulai hilang sama sekali. Tapi ada keuntungan lain dari berwirausaha. Banyak pekerjaan dihilangkan karena kebutuhan. Dalam hal memiliki bisnis, bahkan jika itu hanya bisnis sampingan, kebanyakan orang merancang sesuatu yang memungkinkan mereka untuk mengejar sesuatu yang mereka sukai. Jika Anda tidak bekerja, Anda tidak dapat menghasilkan uang. Jika itu terjadi, di perusahaan tradisional, kemungkinan besar Anda akan beristirahat sementara masalahnya telah diperbaiki. Tapi dengan mandiri berwirausaha, Anda dapat membatalkan semua pengeluaran Anda. Tidak seperti pendapatan pribadi dari pemberi kerja tradisional. Semua ini dapat mengurangi kewajiban pendapatan Anda secara keseluruhan sambil tetap mendapat manfaat dari pembelian. Tapi apabila Anda ingin mandiri berwirausaha, ada banyak pajak berganda. Bagi orang-orang yang memiliki bisnis sendiri di Amerika Serikat dan menerima gaji dari bisnis tersebut, maka ada pajak berganda yang harus mereka bayar. Yang dihasilkan dari penghasilan mereka, wira swasta harus membayar majikan dan karyawan bagian jaminan sosial dan pajak Medicare itu adalah 70% tak terduga dari pendapatan pribadi yang menghilang, yang seringkali mengejutkan pada tahun pertama pajak diajukan. Yang kedua, estimasi pembayaran pajak juga menjadi masalah besar. Amerika Serikat juga memiliki apa yang dikenal dengan sistem pajak, bayar pajak sesuai pemakaian. Dengan kata lain, jika Anda menghasilkan uang, maka Anda berutang uang. Jika pemilik bisnis memiliki lebih dari $1.000 pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, maka perkiraan pembayaran akan diperlukan di setiap tahun berikutnya. Dibagi menjadi 4 pembayaran triwulan. Jika Anda berharap untuk berhutang $3, maka pembayaran pajak tahun ini tidak hanya akan jatuh tempo pada tanggal 15 April, tetapi juga pembayaran triwulan yang pertama untuk tahun depan, yaitu sekitar $800. Anda benar-benar dapat memperoleh apa yang benar-benar berharga bagi Anda. Meskipun semua bisnis dimulai dengan penghasilan kecil $0. Bagaimana bisnis berkembang terserah pemiliknya. Namun, ada beberapa tingkatan birokrasi yang harus dikelola. Untuk bisnis rata-rata, izin usaha lokal dan formulir otoritas pajak penjualan perlu diperoleh. Jika bisnis berada dalam batas kota, Anda mungkin perlu membeli izin kota untuk memungut biaya pajak. Jika bisnis berada dalam batas kota, Anda perlu membeli pajak penjualan kota. Dan kabupaten dan negara bagian mungkin juga memiliki lisensi yang terpisah yang harus diperoleh, terutama dengan perusahaan khusus seperti kontraktor atau profesional restoran. Setiap lisensi memiliki tenggat waktu perpanjangan, pemeriksaan, dan peraturan tentang kapan harus mengajukan pajak yang dikumpulkan. Bagi seseorang, ini bisa menjadi sakit kepala yang hebat.